Nama Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah mendadak jadi sorotan, bukan karena tugas rutinnya sebagai anggota kepolisian yang dikenal berdedikasi dan profesional. Kali ini namanya mencuat karena keterlibatannya sebagai saksi dalam kasus hukum yang sangat sensitif dan melibatkan Presiden Joko Widodo, sebuah posisi yang jarang terjadi bagi seorang ajudan presiden. Kompol Syarif adalah ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam tugasnya, ia bertanggung jawab memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran seluruh agenda kepresidenan, mulai dari kunjungan kerja hingga pertemuan penting di Istana Negara. Setiap hari, ia harus siap siaga menghadapi berbagai situasi, baik yang sudah direncanakan maupun yang tak terduga. Peran ini menuntut kepercayaan penuh dari Presiden, serta integritas dan loyalitas yang tinggi. Kedekatannya dengan Presiden membuat Kompol Syarif menjadi salah satu orang yang paling mengetahui aktivitas dan agenda harian kepala negara. Namun, kali ini, ia dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait laporan Presiden Jokowi soal tuduhan ijazah palsu yang sempat menghebohkan publik. Sebagai saksi, kesaksian Kompol Syarif sangat penting untuk mendalami laporan tersebut dan mengumpulkan informasi yang relevan. Ia diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang fakta-fakta yang terjadi di sekitar Presiden. Proses pemeriksaan ini juga menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia berlaku untuk siapa saja, tanpa memandang jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan, bahkan bagi orang-orang di lingkaran terdekat Presiden. Kini Kompol Syarif yang selama ini bekerja di balik layar dan jarang terekspos publik, justru menjadi pusat perhatian masyarakat dan media. Banyak yang penasaran, siapa sebenarnya sosok di balik nama Kompol Syarif dan bagaimana perannya dalam menjaga integritas institusi kepresidenan di tengah sorotan publik yang begitu besar. Kasus ini bermula dari tudingan lama soal keaslian ijazah Presiden Jokowi yang kembali viral di media sosial. Isu ini memanas setelah sejumlah tokoh publik seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa secara terbuka meragukan ijazah Jokowi dari UGM. Presiden Jokowi akhirnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan ini menandai eskalasi polemik menjadi kasus hukum formal. Sebelumnya, sudah ada 6 laporan serupa yang kemudian disatukan penanganannya di Polda Metro Jaya. Meski Bareskrim Polri pernah menyimpulkan ijazah Jokowi asli, isu ini terus bergulir hingga Presiden menempuh jalur hukum. Pada tanggal 3 Juli 2025, suasana di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tampak tegang. Malam itu, Kompol Syarif memenuhi panggilan penyidik sebagai bagian dari proses penyelidikan yang tengah menjadi sorotan publik. Kehadirannya sudah dinantikan sejak sore, dan para wartawan pun telah bersiaga untuk meliput setiap perkembangan terbaru dari kasus yang melibatkan nama-nama besar di pemerintahan. Syarif datang didampingi oleh tim kuasa hukum Presiden, menandakan betapa seriusnya proses hukum ini. Tim pengacara memastikan bahwa setiap hak hukum Syarif terlindungi selama pemeriksaan berlangsung, dan kehadiran mereka juga menjadi simbol transparansi serta akuntabilitas di tengah sorotan masyarakat. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 2 jam di ruang khusus, di mana Syarif dicecar berbagai pertanyaan mendalam. Fokus utama penyidik adalah menggali informasi terkait kedekatan Syarif dengan Presiden, serta peran dan keterlibatannya dalam sejumlah peristiwa penting yang kini tengah diusut. Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran utuh dari orang-orang terdekat Presiden, sehingga materi penyelidikan dapat diperkuat dengan keterangan yang relevan dan akurat. Setiap detail yang diberikan Syarif menjadi bahan analisis penting bagi tim penyidik. Setelah pemeriksaan selesai, Syarif keluar dari ruang penyidikan dan langsung memberikan pernyataan kepada media. Ia menegaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk kepatuhan sebagai warga negara yang taat hukum. Syarif juga menyampaikan bahwa ia telah menjawab semua pertanyaan penyidik dengan jujur dan terbuka, tanpa ada yang ditutupi. Dalam konferensi pers yang digelar tak lama setelahnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya menekankan pentingnya keterangan Syarif. Menurutnya, informasi yang diberikan Syarif sangat krusial untuk membuat terang perkara ini dan membantu penyidik dalam mengurai benang kusut kasus yang sedang berjalan. Pemeriksaan terhadap Syarif menjadi tahapan penting dalam rangkaian penyelidikan. Ini adalah langkah awal sebelum penyidik memanggil terlapor utama atau saksi ahli lainnya
yang juga memiliki peran kunci dalam kasus ini. Setiap saksi yang diperiksa akan memberikan perspektif berbeda untuk melengkapi puzzle penyidikan. Setiap perkembangan kasus ini selalu menjadi perhatian luas media. Para jurnalis dari berbagai media nasional dan internasional terus meliput, menandakan tingginya atensi publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Liputan ini juga menjadi bentuk kontrol sosial agar proses penyidikan berjalan transparan. Keterangan yang diberikan Syarif kini telah menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum kasus ini. Setiap detail yang tercatat akan dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik, dan hasilnya akan sangat menentukan arah penyelidikan ke depan. Hingga awal Juli 2025, Polda Metro Jaya telah memeriksa 49 saksi dari berbagai latar belakang. Para saksi termasuk terlapor seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar, serta pihak-pihak yang mengetahui penyebaran isu di media sosial. Pemeriksaan juga melibatkan analisis jejak digital, bekerja sama dengan tim siber untuk menelusuri konten di YouTube dan X. Saksi diminta menjelaskan maksud unggahan mereka, yang kini menjadi bukti dalam penyelidikan. Setiap kesaksian dicocokkan dan diverifikasi dengan alat bukti lain untuk membangun gambaran utuh kasus ini. Proses ini memastikan penyelidikan berjalan objektif sebelum menentukan ada tidaknya unsur pidana. Polda Metro Jaya secara rutin menginformasikan perkembangan kasus ijazah palsu ini untuk menjaga kepercayaan publik. Status kasus masih dalam tahap penyelidikan, fokus pada pengumpulan bukti dan keterangan saksi. Transparansi menjadi kunci, dengan setiap perkembangan disampaikan ke media untuk mencegah spekulasi. 6 laporan polisi telah disatukan agar penyelidikan lebih efisien. Belum ada penetapan tersangka, polisi masih menganalisis keterangan 49 saksi dan barang bukti. Publik diimbau tetap tenang dan menunggu proses hukum berjalan sesuai prosedur. Barang bukti utama dalam kasus ini adalah sebuah flash disk berisi 24 tautan video YouTube dan tangkapan layar unggahan di X yang diduga memuat fitnah. Bukti digital ini dianalisis tim forensik untuk memeriksa keaslian, waktu unggah, dan jangkauan penyebaran. Selain itu, penyidik juga mengamankan fotokopi ijazah Jokowi sebagai objek polemik. Salinan ijazah ini akan diverifikasi ke institusi pendidikan terkait. Fokus penyelidikan tidak hanya pada pencemaran nama baik tapi juga substansi tuduhan. Semua barang bukti, digital dan fisik, akan diuji keterkaitannya dengan pasal-pasal yang disangkakan. Kekuatan bukti akan menentukan apakah kasus naik ke tahap penyidikan atau dihentikan. Penanganan kasus ini mengacu pada KUHP dan UU ITE, menyesuaikan dengan tindak pidana di ruang digital yang berdampak nyata. Pasal utama yang digunakan adalah pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal 28 ayat 2 UEE juga digunakan, melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau keonaran. Beberapa laporan menyertakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Kombinasi pasal-pasal ini memberi landasan hukum kuat bagi penyidik untuk memeriksa semua aspek kasus. Kerangka hukum ini akan menentukan nasib para terlapor. Setelah pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti, langkah berikutnya adalah gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Forum internal ini akan mengevaluasi apakah alat bukti sudah memenuhi syarat minimal sesuai KUHP. Gelar perkara dijadwalkan 9 Juli 2025, menjadi penentu kelanjutan kasus. Jika bukti cukup, status kasus naik ke penyidikan dan penyidik bisa menetapkan tersangka. Jika tidak, penyelidikan bisa dihentikan. Semua mata kini tertuju pada hasil gelar perkara ini. Keputusan forum akan menentukan arah dan nasib hukum kasus ijazah palsu ini. Polda Metro Jaya kembali menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan profesionalisme dalam menangani kasus sensitif ini. Kepolisian menyadari betapa pentingnya kepercayaan publik dalam setiap proses hukum, terutama ketika kasus yang dihadapi menyita perhatian masyarakat luas. Dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, aparat berupaya memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif oleh masyarakat. Setiap langkah yang diambil, mulai dari pemanggilan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga agenda gelar perkara, selalu dikomunikasikan secara terbuka kepada publik melalui jalur resmi.
Konferensi pers rutin digelar agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terjebak pada rumor yang beredar di luar. Kabid Humas Polda Metro Jaya secara rutin memberikan pembaruan terkait perkembangan kasus, mulai dari jumlah saksi yang telah diperiksa, barang bukti yang diamankan, hingga agenda penyelidikan berikutnya. Setiap informasi disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir munculnya spekulasi liar dan penyebaran hoaks yang dapat memperkeruh suasana. Selain itu, kepolisian juga aktif mengedukasi masyarakat agar mengikuti proses hukum secara rasional, tidak mudah terprovokasi, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hingga tanggal 5 Juli 2025, proses hukum masih berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan belum ada kesimpulan akhir yang dapat disampaikan. Semua pihak diimbau untuk bersabar dan menunggu hasil penyidikan yang komprehensif. Penegasan dari aparat ini menjadi jaminan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Tidak ada perlakuan istimewa, dan setiap proses dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Publik pun diajak untuk terus mengawal proses ini secara kritis, namun tetap proporsional, serta menunggu hasil akhir dari penyidik dengan kepala dingin. Dengan demikian, diharapkan keadilan benar-benar dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin kuat.